Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ira Rahmawati dengan NIM 206510026 dari kelas 7A Akuntansi Manajerial, jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Samarinda. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan salah satu materi yang ada pada mata kuliah Akuntansi Manajemen Lanjutan dengan dosen pengampu yaitu Ibu Varianti. Materi pada kali ini yaitu biaya mutu dan produktivitas, pengukuran, pelaporan, dan pengendalian. Dalam definisi Kamus Umum, mutu adalah derajat atau tingkat kesempurnaan. Mutu produk atau jasa adalah sesuatu yang memenuhi atau melebihi ekspektasi dari pelanggan. Ada 8 dimensi. Yang pertama yaitu kinerja, yang kedua estetika, yang ketiga kemudahan perawatan dan perbaikan, yang keempat keunikan, yang kelima reliabilitas, yang keenam durabilitas, dan yang ketujuh adalah tingkat kesesuaian dan pemanfaatan. Perbaikan mutu adalah meningkatkan satu atau lebih dari 8 dimensi mutu tanpa mengorbankan kinerja dimensi lainnya. Ini membantu meningkatkan kepuasan pelanggan dan juga kompetitivitas kita. Definisi mutu yaitu kegiatan yang berkaitan dengan produk yang mungkin atau sudah memiliki mutu yang buruk atau cacat. Biaya yang dikeluarkan untuk melakukan kegiatan ini disebut biaya mutu. Biaya mutu terdiri dari biaya pengendalian. Hal ini tuh terkait dengan upaya untuk mengontrol mutu dan juga biaya produk gagal, yang mana timbul akibat produk yang gagal. Respon pelanggan terhadap mutu yang buruk dapat meningkatkan biaya organisasi. 4 kategori biaya mutu yaitu yang pertama adalah biaya pencegahan. Biaya pencegahan adalah upaya untuk mencegah produk atau jasa yang jelek. Yang kedua yaitu biaya penilaian. Biaya penilaian terjadi untuk menentukan apakah produk dan jasa telah sesuai dengan persyaratan dan juga kebutuhan dari pelanggan. Yang ketiga yaitu biaya produk gagal internal. Biaya produk gagal internal terjadi ketika produk atau jasa yang dihasilkan tidak sesuai dengan spesifikasi atau kebutuhan pelanggan. Yang keempat yaitu biaya produk gagal eksternal. Biaya produk gagal eksternal terjadi setelah produk atau jasa gagal memenuhi persyaratan dan kebutuhan pelanggan setelah pengiriman. Selanjutnya yaitu mengukur biaya mutu. Biaya mutu bisa juga diklasifikasikan sebagai biaya yang terlihat atau tersembunyi. Biaya mutu yang terlihat adalah biaya yang disajikan dalam catatan akuntansi organisasi. Biaya mutu yang tersembunyi adalah biaya oportunitas yang terjadi karena mutu yang jelek. Ada 3 metode yang disarankan untuk tujuan tersebut, yaitu yang pertama metode pengganda. Metode pengganda adalah teknik statistik yang digunakan untuk mengukur atau memperkirakan efek dari berbagai faktor dalam suatu percobaan. Yang kedua yaitu metode penelitian pasar. Metode ini adalah pendekatan yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data tentang pasar dan konsumen dengan tujuan untuk memahami perilaku konsumen, preferensi, dan juga tren baru. Yang ketiga yaitu fungsi rugi mutu Taguchi adalah alat analisis yang digunakan dalam desain eksperimen untuk mengukur sejauh mana produk atau proses memenuhi spesifikasi yang diinginkan. Selanjutnya yaitu pelaporan informasi biaya mutu. Langkah awal dalam menciptakan sistem seperti ini adalah menilai biaya mutu yang sebenarnya. Pencatatan rinci biaya mutu berdasarkan kategori memberikan 2 manfaat utama, yaitu untuk mengungkapkan pola biaya mutu dalam setiap kategori, membantu manajer mengevaluasi dampak keuangan, dan yang kedua yaitu catatan tersebut mengidentifikasi biaya mutu dalam kategori untuk membantu manajer menilai pentingnya masing-masing kategori. Selanjutnya yaitu fungsi biaya mutu menurut pandangan tradisional. Pandangan tradisional menyatakan adanya keseimbangan antara biaya pengendalian dan juga biaya produk gagal. Ketika biaya pengendalian naik, maka biaya produk gagal seharusnya turun. Pada akhirnya akan ada titik di mana setiap kenaikan biaya tambahan dalam upaya ini akan menyebabkan biaya yang lebih tinggi daripada pengurangan biaya produk gagal. Ini adalah titik minimum total biaya mutu dan mewakili keseimbangan optimal antara biaya pengendalian dan juga biaya produk gagal. Ini juga mendefinisikan tingkat mutu yang dapat diterima atau yang disingkat menjadi AQL.
Fungsi biaya mutu pandangan kontemporer. Pandangan EQL berdasarkan definisi produk cacat tradisional, yaitu produk dianggap cacat jika karakteristik mutunya berada di luar batas toleransi. Beberapa perusahaan berusaha mencapai nol cacat pada produk mereka, dan tingkat optimal biaya mutu adalah saat produknya memenuhi nilai targetnya. Terdapat beberapa strategi untuk menekan biaya mutu, yaitu yang pertama, lakukanlah serangan langsung terhadap biaya produk gagal untuk memaksanya menuju titik nol. Yang kedua, lakukanlah investasi pada kegiatan pencegahan yang tepat untuk memperbaiki mutu. Yang ketiga, kurangilah biaya penilaian menurut hasil yang dicapai. Yang keempat, yaitu lakukanlah evaluasi secara kontinu dan arahkan kembali usaha pencegahan untuk mendapatkan perbaikan yang lebih lanjut. Selanjutnya yaitu manajemen berdasarkan kegiatan ABM dan biaya mutu optimal. Manajemen berdasarkan kegiatan Activity Based Management atau yang disingkat ABM mengklasifikasikan kegiatan sebagai bernilai tambah atau tidak bernilai tambah dengan fokus mempertahankan yang bernilai tambah. Dalam konteks mutu, kegiatan produk gagal internal dan eksternal dianggap tidak bernilai tambah dan harus dihilangkan. Informasi ini digunakan untuk mengurangi biaya mutu hingga tingkat tertentu. Selanjutnya yaitu analisis tren. Laporan biaya mutu menyajikan jumlah dan distribusi biaya mutu di antara keempat kategori, sehingga mencerminkan peluang untuk perbaikan mutu. Setelah ukuran perbaikan mutu ditentukan, perlu ditetapkan apakah biaya mutu telah berkurang sebagaimana telah direncanakan. Selanjutnya yaitu penggunaan informasi biaya mutu. Tujuan utama laporan biaya mutu adalah memfasilitasi perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan manajerial yang lebih baik. Misalnya, untuk memutuskan apakah akan menerapkan program seleksi pemasok guna meningkatkan mutu bahan baku, seorang manajer perlu mengevaluasi biaya mutu saat ini berdasarkan item dan kategori, biaya tambahan yang terkait dengan program, serta potensi penghematan yang diharapkan untuk setiap item dan juga kategori. Selanjutnya yaitu produktivitas, pengukuran, dan pengendalian. Produktivitas berkaitan dengan pembuatan output secara efisien dan secara spesifik menunjukkan pada hubungan antara output, yaitu hasil produksi, dan input, yaitu bahan baku, yang digunakan untuk memproduksi output. Dalam produktivitas terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu pengukuran produktivitas parsial. Pengukuran produktivitas adalah penilaian kuantitatif perubahan produktivitas dengan tujuan untuk menilai efisiensi yang meningkat atau menurun. Ada 2 bentuk pengukuran, yang aktual untuk pengawasan saat ini dan yang prospektif untuk keputusan masa depan. Definisi pengukuran produktivitas parsial. Produktivitas input tunggal biasanya diukur dengan menghitung rasio output terhadap input. Rasio produktivitas adalah output dibagi dengan input. Karena produktivitas hanya merupakan salah satu input yang sedang diukur, maka ukuran tersebut disebut pengukuran produktivitas parsial. Yang ketiga yaitu ukuran parsial dan pengukuran perubahan efisiensi produktif. Untuk mengukur perubahan produktivitas, ukuran produktivitas berjalan aktual dibandingkan dengan ukuran produktivitas periode awal. Periode awal ini disebut periode dasar dan menjadi acuan atau standar bagi pengukuran perubahan efisiensi produktif. Selanjutnya yaitu pengukuran total produktivitas. Pengukuran produktivitas seluruh input disebut pengukuran produktivitas total. Namun dalam praktek, tidak selalu perlu mengukur pengaruh seluruh input. 2 pendekatan yang telah memperoleh beberapa pengakuan adalah pengakuan profil atau profile measurement dan pengukuran produktivitas yang berkaitan dengan laba atau profile link productivity measurement. Selanjutnya yaitu komponen pemulihan harga. Selisih antara perubahan laba total dan juga perubahan produktivitas terkait laba disebut komponen pemulihan laba. Ini adalah perubahan pendapatan dikurangi perubahan biaya input dengan asumsi tidak ada perubahan produktivitas. Komponen pemulihan harga mengukur kemampuan perubahan pendapatan menutup perubahan biaya input.
tanpa perubahan produktivitas. Sekian materi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih dan saya memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.